Selamat pagi Roger. Selamat pagi. Kenapa kok hari ini datang tergesa-gesa? Karena saya terlambat. Terlambat. Kemarin tidur jam berapa? 9. Jam 9 baru tidur. Kenapa kok baru jam 9 kok baru tidur? Karena main HP. Main HP. Pasti seru ya main HP ya. Kira-kira permainan apa yang kamu sukai? FF. FF. Pasti seru sekali ya. Coba kira-kira selain bermain HP, kamu kewajibannya sebagai pelajar apa Roger? Ya belajar. Jadi nggak harus semuanya terus-menerus bermain HP ya. Coba sekarang Pak ditanya, kira-kira yang menjadi keyakinan kamu benar gak tidur jam segitu? Tidak. Yang benar seperti apa? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Nah, kenapa gak tidur lebih awal? Supaya bangunnya juga Lebih cepat. tidak terlambat lagi. Kira-kira bisa dimulai mulai besok? Bisa. Tidak boleh terlambat lagi ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3BP, yang kami hormati seluruh peserta diseminasi praktek budaya positif guru penggerak angkatan 10. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana melalui beliaulah pintu-pintu keilmuan dibuka, melalui adibul Islam dan sunnah Rasulnya. Acara ini adalah acara diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 9. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian diseminasi, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup dan doa. Acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 3BP. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Abdul Majid Bakti Jatnika, yang kami hormati segenap karyawan dan guru SDN 3BP. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa.
Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan selalu mengalir kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran melalui ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah menyampaikan diseminasinya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari seluruh Bapak Ibu guru untuk mengikuti acara ini. Dan kami berharap semoga dengan diadakannya acara diseminasi ini Bapak Ibu guru dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkan berbagai pembelajaran dan solusi-solusi masalah-masalah yang terjadi di kelas. Jadi kami berharap acara diseminasi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tolong ditanyakan apa saja yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua. Karena dengan adanya pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu di SDN kita tercinta ini, nanti insya Allah akan dijawab oleh Bapak Bakti. Dan dengan dijawabnya pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kita akan mendapatkan masukan-masukan dan solusi-solusi yang terbaik. Dan semoga dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dihasilkan, kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, dan terutama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadikan contoh teladan untuk siswa-siswi kita, contoh teladan bagi diri kita juga. Nah, selanjutnya marilah kita ikuti diseminasi ini dengan sebaik-baiknya dan kita simak apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Bakti. Dan selanjutnya saya juga berharap kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti langkah Bapak Bakti untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Karena ilmu yang akan kita dapatkan di guru penggerak itu sangat banyak dan sangat bermanfaat. Tentunya semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sehingga kita juga berharap kalau kita menuntut ilmu, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyampaian diseminasi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Abdul Majid Bakti Jatmika. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Blimbing, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Blimbing yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam forum ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat jasa beliaulah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik melalui ajaran agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Dalam kegiatan ini saya
selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang mewakili SD Negeri 3 Blimbing pada angkatan 9 Kabupaten Lamongan pada kali ini berkesempatan menimba ilmu melalui kegiatan pembelajaran guru penggerak angkatan 9. Bukan bermaksud menggurui atau menasihati, bukan karena saya lebih atau bagaimana, tapi karena saya lebih dulu mengetahui daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sifatnya di sini adalah sharing. Langsung saja untuk konsep inti dari budaya positif yang akan kita ulas pada pagi hari ini ada beberapa subbagian, kurang lebih ada 8. Yang pertama di sini perubahan paradigma belajar yang nanti kita akan ulas satu demi satu. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebaikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, di sini kita harus pahami bahwasanya pendidikan dan pembelajaran kita ditekankan kepada paradigma baru. Sebenarnya bukan paradigmanya yang baru, tapi kita kembali ke sejarah bagaimana bapak pendiri pendidikan atau bapak pelopor pendidikan negara kita, Ki Hajar Dewantara, bagaimana melakukan pendekatan pendidikan itu bagaimana, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi di sini kita menekankan bahwasanya berdiferensiasi bukan berarti kita melakukan pembelajaran dengan metode satu persatu pembelajaran, murid kita ulangi satu persatu, bukan, tapi kita menyajikan beberapa model pembelajaran, media pembelajaran yang dimana nanti dengan modal yang dimiliki peserta didik kita mampu menyesuaikan dengan metode yang kita sajikan dengan bakat yang telah dimiliki awalnya, dia bisa berkembang sesuai dengan usia perkembangan pembelajarannya. Terus selanjutnya di sini sangat sering kita temukan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tidak jarang kita mendengar bahwasanya guru harus ditiru oleh murid. Itu paradigma yang dulu. Paradigma yang sekarang kita harus bisa merubah itu. Bukan karena guru ditakuti, bukan karena guru lebih tinggi ilmunya, tapi kita memperlakukan murid itu sebagai individu yang memiliki keunikan, yang memiliki bakat yang bisa dikembangkan. Dan kita sebagai pendidik di sini bertugas untuk menuntut, bukan menuntut. Kalau kita hanya sekedar menuntut, maka kita di sini masih tergolong dengan teori kontrol yang lama. Yang kedua, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi seorang yang mampu mengembangkan dirinya sendiri sesuai minat bakat belajarnya, dan itu diinisiasi hanya dengan guru semata, Padahal itu tidak seperti itu. Kita sebagai guru, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya sebagai penuntut saja, tidak berhak untuk menuntut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Kalau kita sebagai guru sering kita menghakimi murid kita, menjatuhkan, bahkan kalau kita lihat dari pembelajaran kita pada saat menjadi siswa dulu, sering kita temui bahwasanya murid itu bisa dijatuhkan atau sesuai dengan keinginan gurunya diarahkan mau kemana. Tapi itu miskonsepsi. Kita hanya bertugas untuk menuntut.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini juga sering kita temukan bahwasanya kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa anak-anak didik kita untuk menuruti apa yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya di sini teori kontrol, ilusinya seolah-olah guru itu pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Karena murid kita itu nurut bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena ada tuntutan dari ibu bapak gurunya. Misalnya kita di sini kita temui murid kita ada yang tidak suka menggambar misalnya. Kita tidak berhak untuk melakukan harus menggambar atau harus menggambar minimal sebagus ini, seperti ini, tidak seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah ini, misalnya kita mungkin sering ya untuk melakukan seperti ini, kita membujuk peserta didik kita bagaimana supaya menurut, bagaimana supaya menuruti keinginan kita. Di sini jelaskan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut. Kalau di sini kita tidak berhak untuk mengontrol murid, tapi kita tugasnya tadi yaitu menuntun minat bakat murid kita. Oke, selanjutnya di sini ilusi selanjutnya, kritik akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Sering kita juga menggunakan kritik dan rasa bersalah. Murid yang kita ajari rasa bersalah, mereka mungkin akan tersadar dengan sendirinya, tapi itu merupakan dampak eksternal dari dalam dirinya, bukan timbul dari dirinya sendiri untuk sadar bahwa kesalahan tersebut tidak boleh diulangi di kemudian hari. Di sini yang keempat, ilusi bahwa orang tua dewasa berhak memaksa. Di sini juga kita sering banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, berhak memaksa. Bahwasanya kita sering memaksakan kehendak kepada murid-murid kita harus belajar dengan metode ini, belajar dengan cara saya, mengajar dengan yang saya ajarkan. Nah itu seolah-olah murid harus menurut kepada orang dewasa. Yang di sini adalah murid, yang di sini adalah guru. Terus selanjutnya, nah disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari disiplina yang berarti belajar. Nah disiplin mengacu daripada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita menguatkan dengan disiplin. Disiplin dalam arti kita belajar melakukan sesuatu yang baik secara berulang-ulang lebih baik untuk membentuk karakter dan membentuk kebiasaan peserta didik kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini disiplin positif tempatnya adalah melakukan pembiasaan secara berulang-ulang, karena belajar itu proses, belajar itu membutuhkan waktu. Jadi untuk membentuk suatu karakter peserta didik kita, tentunya kita harus berlaku disiplin positif. Selanjutnya Bu, sebagai pendidik, nah di sini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi timbul dari dalam dirinya melakukan kebaikan dan tidak melakukan pelanggaran sesuai. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan
Seperti yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak, nilai yang disepakati bersama dan lepas dari suku bangsa, perbedaan agama dan keragaman ataupun latar belakang apapun. Di sini ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, menurut AIBO Primary Years Program atau IYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ada di selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, yakni dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Di sini selanjutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, di mana murid kita selayaknya manusia seperti kita juga membutuhkan kebutuhan dasar, yakni segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang perlu kita garis bawahi di sini, apa yang kita butuhkan bukan selamanya apa yang kita inginkan. Jadi sesuatu kebutuhan kita itu bukan sepenuhnya atau seluruhnya adalah keinginan. Kebutuhan kita adalah sesuatu yang dasar yang harus kita penuhi. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Yang kita pelajari di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di sini ada makan, pakaian, tempat tinggal, kelemahan, dan kesehatan. Perlu kita sadari juga di sini ada kelemahan, di mana kita harus menghargai, memenuhi kebutuhan peserta didik kita yang memiliki kelemahan. Tidak semuanya normal, tidak semuanya seperti yang kita inginkan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima dan diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, baik dalam kelas maupun di lingkungan belajar, di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Di sini adalah pemenuhan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang kelima, kebutuhan dasarnya yang paling penting kita harus penuhi dalam lingkungan belajar di sekolah kita, yakni kesenangan. Peserta didik berangkat dari rumah harus dalam keadaan senang, menuju ke sekolah seolah-olah menuju ke tempat yang menyenangkan, yang mereka inginkan. Di sini mereka bisa bermain, memiliki rasa humor, antusiasme dalam belajar, dan tertawa bersama temannya di sekolah. Selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Di sini kita belajar motivasi terbagi menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari luar dari peserta didik kita, pengaruh dari luar peserta didik kita, di mana tujuannya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering kita melihat atau mendapati peserta didik kita itu melakukan suatu kegiatan atau tujuan pembelajaran itu bukan karena dia ingin tahu. Padahal tujuan dari pembelajaran kita di sini supaya anak menemukan keingintahuannya, tapi seolah-olah hanya ingin menghindari hukuman dari gurunya,
supaya tidak dihukum dari gurunya melakukan kegiatan tersebut. Selain itu juga untuk mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Ini juga semacam istilahnya dukungan dari luar. Karena ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat pujian dari Bapak Ibu guru, peserta SD tersebut melakukan suatu kegiatan tertentu. Untuk yang kedua, motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sebagai kebaikan, kita harus menumbuhkan kesadaran peserta didik, memotivasi dalam dirinya sendiri supaya tumbuh. Bagaimana kebaikan itu bermanfaat bagi dirinya, bagaimana kebaikan itu dapat memberikan nilai bahwa dirinya melakukan kebaikan, maka akan menaikkan nilai dalam diri. Di sini motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti di sini berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologi ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan pujian, di sini seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang intrinsik ya. Orang melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai sebagai sebuah perilaku kebaikan. Motivasi inilah yang akan membuat orang mempunyai disiplin positif yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Motivasi yang bersifat internal, dorongan dari dalam dirinya. Bayangkan jika murid-murid kita semuanya sudah memiliki kesadaran dalam diri, motivasi internalnya sudah tumbuh, maka kita sebagai guru tidak perlu sering-sering atau menekan terlalu dalam lagi dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Cukup memberikan menuntut kebutuhan mereka, maka mereka akan sadar dengan sendirinya memenuhi kebutuhan belajarnya. Oke, di sini kita sebagai pendidik harus pandai dalam meletakkan diri kita untuk mendampingi, menuntun calon-calon generasi penerus bangsa yang dititipkan kepada orang tua, yang dititipkan dari orang tua kepada kita melalui pendidikan di sekolah. Ada 5 posisi guru. Nanti kita meraba-raba diri kita ini sudah masuk di posisi mana. Yang pertama ada penghukum, guru sebagai penghukum. Nanti kita ulas. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Oke, yang pertama di sini sebagai penghukum. Coba, contohnya di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini seperti hari Senin biasanya gitu ya. Nah, di sini. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini. Ini posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, jika kita menyikapi atau mengambil posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kita ngomong secara langsung kepada peserta didik kita, kamu selalu saja mengecewakan. Nah, dengan kata-kata tersebut peserta didik kita menjadi merasa bersalah. Nah, itu akan baik jika itu akan berimpak baik jika peserta didik kita memiliki kesadaran sudah penuh. Sudah sadar pada dasar dirinya, bisa berubah. Nah, kalau peserta didik kita sudah ketemu blok, sebagai angin lalu saja kita didengarkan. Nah, itu tidak efektif. Oke, selanjutnya di sini kita memposisikan sebagai teman, menyikapinya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja.
Sudah tidak apa-apa, kali ini lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, ini juga baik kalau impactnya peserta didik kita sudah memiliki kesadaran sudah penuh. Kita sebagai teman ngomongnya juga friendly seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau, ini ilustrasinya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kita menimbulkan pemikiran dari dalam peserta didik kita. Kita ingatkan, kamu melanggar peraturan sekolah. Bagaimana konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kita sebagai pemantau melihat reaksi peserta didik kita jika diberikan stimulus seperti ini. Peraturannya melanggar apa tidak? Nah, kalau peserta didik kita tingkat SD, tentunya ya melanggar, lain saja. Dan itu terkesan kita masih dalam eksternal, ya, faktor eksternal mengingatkannya. Ini sebagai pemantau, guru hanya sebagai pemantau. Dan yang kelima di sini guru memposisikan sebagai manajer. Kita lihat perbedaan perbandingan ilustrasinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dengan pertanyaan pemantik pertama seperti ini, peserta didik mengoreksi dirinya sendiri. Bagaimana bagaimana peserta didik itu berpikir kesalahan yang ia perbuat dengan pertanyaan guru yang seperti ini. Jadi kita berusaha mengatur, kita sebagai manajer mengatur kesadaran peserta didik dengan melakukan pertanyaan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini guru tidak menyuruh, guru tidak memberikan solusi, tapi menyuruh atau menginstruksikan peserta didik kita memikirkan sendiri solusi dari kesalahan yang ia perbuat. Sehingga nanti timbul dari motivasi intrinsik diri sendirinya itu akan terbangun dengan seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan ilustrasi video berikut. Nah, di video ini bagus yang ngeplay ya. Coba. Jadi di video ini dijelaskan bagaimana perbedaan seperti ilustrasi yang dituliskan sebelumnya tadi. Jadi video tadi menjelaskan ilustrasi bagaimana guru sebagai seorang pemantau, manajer, membuat rasa bersalah, menghukum, dan teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mari kita pelajari bersama bagaimana perbedaannya. Di sini keyakinan kelas adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, kita kan sudah tahu tadi bahwasanya pemenuhan kebutuhan peserta didik akan terpenuhi jika motivasi intrinsiknya itu terbangun. Kita harus membangunkan motivasi intrinsik tersebut. Di sini dibutuhkan keyakinan kelas, di mana kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, selanjutnya ada beberapa syarat atau beberapa kriteria dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama di sini bersifat abstrak, artinya peserta didik secara acak berkewajiban atau berhak menyampaikan pendapatnya bagaimana keyakinan kelasnya itu dibangun. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif berupa kalimat pendek agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin saya sebagai guru kelas 5 sudah mempraktekkan secara langsung untuk pembentukan keyakinan kelas, bagaimana pembuatannya, bagaimana penyusunannya dengan kriteria seperti ini. Oke, selanjutnya berikut keyakinan kelas 5 yang kemarin sudah berhasil terbentuk. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini pemenuhan kebutuhan anggota kelas. Di sana ada perlu belajar, perlu senang, bersemangat, merasa aman, saling menghargai, selalu bersikap positif, senantiasa saling membantu, senantiasa menjadi diri terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas, percaya dan menghormati orang lain serta barang-barang miliknya. Nah, ini sebenarnya kalimat yang tertuang di sini adalah kalimat yang sudah kita translatekan dengan bahasa yang universal, mudah dipahami semuanya. Bahasa anak-anak kita tidak seperti ini tadinya. Nanti ada pendapat, semuanya saja kita tampung, pendapat peserta didik kita satu persatu ditulis di selembar kertas kecil atau bisa di notes kecil gitu, ditulis apa keinginan, apa keyakinan yang ingin kamu ciptakan di dalam kelas kamu. Mereka menulis satu persatu, terus kita seleksi. Mana kadang kan ada peserta didik menuliskan hal yang sama, harus senang, harus belajar, mengerjakan tugas, bahasa anaknya seperti itu. Terus kita konversikan menjadi kalimat universal seperti ini. Sini kita juga mengambil sikap hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Juga bekerja, di sini bekerja dalam hal misalnya adalah belajar. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala perintah guru dan melaksanakan kegiatan yang telah ditugaskan. Ini sedikit contoh yang sudah dinilai dari pengajar praktek dan fasilitator kami, bahwasanya keyakinan kelas ini sudah bisa dikatakan sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu istilahnya seperti perintah secara tidak langsung yang terwujud dari keinginan dari murid-murid yang ada di dalam kelas. Jadi jika mereka istilahnya melanggar, mereka sadar bahwa itu yang mereka sepakati dalam kelas, yang mereka buat sendiri, sehingga untuk mengingatnya, melakukannya itu lebih mudah karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Itu tentang keyakinan kelas. Untuk poin yang terakhir, di sini kita akan membahas atau belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi pernah kita bahas di grup WA sekilas kemarin. Ini kita masih belajar bersama ya untuk pemahamannya bagaimana restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah. Ini garis poin-poinnya. Yang dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misal, ini kita kasih contoh real di sekolah kita ya, misalnya ada peserta didik kita yang berkelahi dengan temannya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kita harus menstabilkan. Kita sadar bahwa kebutuhan manusia adalah dianggap, dihargai, dan disayangi. Setiap manusia menganggap dirinya adalah benar. Setiap manusia pasti membela harga dirinya. Nah, itu kita stabilkan dulu. Sampean tidak salah, sampean tidak melakukan kesalahan. Kita stabilkan emosinya. Kemudian langkah yang kedua baru kita validasi tindakan yang salah. Kita pertanyakan kepada peserta didik kita yang berkelahi tadi, benar gak? Salah melanggar aturan gak? Kegiatan atau perlakuan kamu terhadap teman kamu.
Kita validasi kesalahan yang ia perbuat, kita validasi benar-benar bahwa ia sadar bahwa itu salah, maka mereka akan memikirkan bagaimana solusi yang seharusnya ia lakukan. Tidak dengan berkelahi, tapi dengan hal yang lebih positif. Yang ketiga, di sini menanyakan keyakinan. Di depan nanti kita sudah membuat keyakinan kelas, mungkin nanti ke depannya ada keyakinan sekolah yang bisa diterapkan seluruh peserta didik. Di sini kita menanyakan, sudah sesuai keyakinan kelasmu atau enggak? Sudah sesuai keyakinan dalam dirimu apa enggak? Kegiatan atau perlakuan kamu terhadap teman seperti itu. Nah, dengan begitu peserta didik akan mulai sadar, mulai terbentuk dalam dirinya bagaimana menyelesaikan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, di sini ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini bukan memaksa, tapi menawarkan. Bagaimana peserta didik dapat berpikir dari dalam dirinya, kebaikan dalam dirinya dicerminkan dan dipraktekkan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita identifikasi tadi, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah dari kecenderungan mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Refleksi begini. Refleksi itu dilakukan dalam segitiga restitusi ini. Dan selanjutnya, restitusi fokus pada karakter dan solusi, bukan tindakan. Di perbedaan di sini ada 3 istilah yang sudah familiar bagi kita. Yang pertama adalah hukuman. Tidak semua permasalahan diselesaikan dengan hukuman. Ada juga konsekuensi dan ada juga restitusi. Mari kita bandingkan perbedaannya di mana. Di mana hukuman di situ insidentil sifatnya, tidak terencana, secara tiba-tiba. Ada kegiatan, ada kejadian yang melanggar peraturan dan langsung ditindak pada saat itu. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, tidak diajak berpikir bagaimana menyelesaikan solusi, bagaimana melaksanakan tindakan itu dari dalam dirinya, tidak. Tapi kalau kita melakukan dengan hukuman, maka sudah berhenti di situ, tidak ada lagi penalaran dari mereka. Bersifat satu arah. Kita menghukum berarti memaksakan kehendak kita terhadap mereka apa yang harus dilakukan, bukan dari muncul dari dirinya sendiri. Berupa hukuman fisik maupun verbal. Hukuman verbal ini yang mungkin lebih mendalam, di mana dengan perkataan, dengan omongan kita itu sangat membekas biasanya di dalam peserta didik kita jika dihadapi oleh peserta didik yang mempunyai mental pendendam. Itu akan selalu diingat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Di sini juga ada konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut memiliki ciri terencana dan disepakati. Jadi berupa peraturan. Apabila kamu melanggar A, maka konsekuensinya B. Apabila kamu melanggar ini, maka konsekuensinya ini. Jadi seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau kita membuat peraturan yang memiliki konsekuensi, peserta didik tidak ikut terlibat di dalamnya dalam membuat kesepakatan tersebut. Misal, kita melarang atau kita menghukum peserta didik yang tidak mengikuti latihan pramuka. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya secara langsung kan berimpak pada nilai di rapot tentang ekstrakurikulernya. Nah, bukan kok itu sebagai hantu bagi mereka untuk melakukan kegiatan latihan pramuka, bukan. Tapi kita bagaimana menumbuhkan rasa dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya
kebutuhan akan latihan pramuka ini akan menimbulkan seperti ini, dampaknya ke kamu akan seperti ini, manfaatnya ke kamu akan seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini dapat diterapkan dengan restitusi. Menghukum bukan solusi, restitusi adalah solusi yang pasti. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini peserta didik memikirkan kesalahan yang ia perbuat, bagaimana solusinya. Itu peserta didik yang akan memikirkan, memunculkan dalam dirinya sendiri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini secara tidak langsung di berbagai tingkatan usia mulai dari kelas 1, kelas 6 bisa kita terapkan restitusi ini. Baik berupa solusi dari permasalahan maupun tanggapan dari tantangan siswa. Selanjutnya di sini tahapannya kita pelajari lebih dalam beserta ilustrasi pelaksanaan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus menyadarkan peserta didik kita itu wajib, bukan wajib dalam artian harus dilakukan kalau tidak berdosa, tapi peserta didik itu pasti melakukan kesalahan karena itu merupakan proses pembelajaran. Kalau tidak melakukan kesalahan, tidak tahu mana yang benar, tidak pernah melakukan pembelajaran sebelumnya kalau tidak melakukan salah. Di sana kita menstabilkan identitas dengan cara tanyakan dulu, berbuat salah itu wajar, kita stabilkan, dilerem-lerem kalau bahasa Jawanya. Bahwasanya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi buat mereka itu bahwasanya dirinya itu sebagai manusia normal melakukan kesalahan tersebut, sehingga memunculkan kesadaran dalam dirinya bahwasanya solusi itu bisa dicari dengan penstabilan identitas. Selanjutnya, please. Untuk yang kedua di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, tentunya kita tidak membiarkan dirinya itu larut bahwa dirinya salah. Itu biasa, salah itu bisa ditolerir, tapi kita stabilkan ke langkah yang berikutnya, yaitu memvalidasi tindakan. Kalau mencari solusi, menstabilkan tindakan sudah selesai, kita lanjutkan ke validasi tindakannya, bahwa tindakan yang ia lakukan itu salah berdasarkan prinsip ini adalah pemenuhan kebutuhan. Yang bisa kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu melakukan karena mempertanyakan sesuatu yang penting bagimu. Ini menimbulkan pemikiran dari dalam dirinya bahwa perlakuan yang ia lakukan sebuah kesalahan adalah hal yang salah. Selanjutnya di sini kita menanyakan keyakinan, menanyakan hal yang bijak, hal yang baik dalam dirinya. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini kita bisa menanyakan, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, yang pernah kamu buat, seperti apa gambaran kelas menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika menyikapi dengan pertanyaan seperti ini, peserta didik dengan sendirinya akan tersadar bagaimana menyelesaikan solusinya. Oke, di sini ada kutipan dari Mahatma Gandhi. Kemampuan terbesar kita sebagai manusia bukanlah untuk mengubah dunia, tetapi untuk mengubah diri kita sendiri. Dari mulailah dari diri kita, berbuat baik sepanjang hari. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari ini merencanakan hari esok yang lebih baik. Terima kasih. Sekian penyampaian praktik baik dari kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya.
Terakhir dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian desiminasi oleh Bapak Abdul Majid Wafidika selaku calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu, banyak sekali yang tadi bisa kita ambil manfaatnya ya dari penyampaian materi tadi. Banyak budaya-budaya positif yang sebetulnya kita belum memahami itu. Ada tadi ya, ketika kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, itu banyak sekali cara-cara yang baik, cara-cara yang bisa merubah, tapi mereka tidak merasa bersalah dan mereka mampu memahami apa kesalahannya dengan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, dari penyampaian desiminasi tadi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Kita buka 2 cermin. Cermin pertama nanti diisi 2 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya disilahkan. Oke, Pak Hakim, monggo Pak Hakim. Langsung berdiri saja pertanyaannya. Kita buka 2 pertanyaan saja dulu ya. Baik, terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bakti terkait dengan budaya positif yang berkelanjutan. Kita tahu Pak bahwa untuk merubah suatu budaya, terutama budaya negatif dan destruktif itu kan harus merubah suatu karakter. Nah ini bukan pekerjaan yang mudah karena kita tahu bahwa karakter sendiri itu berbeda-beda. Ada yang mudah kita bentuk dengan ucapan, mereka sudah bisa berubah. Ada yang sampai kita bentak-bentak, tetapi mereka masih ndablek, tidak mau berubah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk memulai merubah budaya positif berkelanjutan itu kepada peserta didik kita? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1 sudah dari Bapak Hakim. Mungkin ada Bapak Ibu guru lagi yang ingin bertanya, disilakan. Oh ya, Bu Wiwi, monggo. Terima kasih, saya sampaikan. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bakti, ini sudah masuk cermin 1, 2 pertanyaan. Bagaimana, langsung ditanggapi atau nanti nunggu sekalian cermin 2 Bapak Bakti? Langsung ditanggapi ya. Oke, pertanyaan yang pertama tadi dari Bapak Hakim. Bapak Hakim tadi menanyakan bagaimana kita memulai budaya positif di sekolah kita supaya implementasinya di sekolah itu lebih baik lagi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Bu Wiwi, yaitu bagaimana kita sebagai guru itu mampu memenuhi kebutuhan siswa. Padahal siswa kita itu beragam ya, ada yang autistik, ada yang estetik, begitu. Terima kasih Bapak Bakti, mohon tanggapannya dan jawabannya. Oke, terima kasih kepada Pak Hakim dan Bu Wiwi atas tanggapan dan pertanyaannya. Dari Pak Hakim tadi kan disebutkan bahwasanya dalam memulai budaya positif kita harus memulai dari diri sendiri. Pertanyaan dari Pak Hakim bisa dijawab dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Jadi kita memulai bagaimana menanamkan budaya positif supaya menjadi karakter ada melalui pembiasaan. Jadi pembiasaan baik yang dilakukan secara berulang itu akan menjadi membekas dan membentuk karakter peserta kita menjadi lebih baik lagi.
Tidak perlu kita menargetkan terlalu jauh dulu. Kita mulai dari dalam diri kelas kita masing-masing dulu. Bagaimana membentuk pribadi, membentuk budaya positif yang baik melalui pembuatan keyakinan kelas mungkin. Nah, dengan keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati, nanti akan menuntut peserta didik bagaimana berbuat, bagaimana melakukan kewajibannya sebagai pelajar, bagaimana bersikap, sehingga akan membentuk karakter yang kita cita-citakan adalah sesuai dengan tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka, yaitu berkarakter pelajar Pancasila. Nah, itu yang kita tanamkan secara berulang-ulang. Jangan sampai kita lelah, jangan kita merasa puas. Terus-menerus kita terapkan sehingga bisa membentuk karakter. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa di follow up lagi. Dari Bu Wiwi, pertanyaan kedua tadi, bagaimana memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia dalam belajar di sekolah. Pemenuhan belajar, tentu kita sebagai peserta didik harus mampu menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat melayani segala bentuk gaya belajar peserta didik kita. Nah, seperti yang di awal tadi, tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah yakni melayani, menuntun dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi beragam sehingga mampu mengelompokkan secara otomatis bagaimana peserta didik dengan kebutuhan belajar auditori, kinestetik, dan lainnya mungkin nanti bisa terpenuhi secara utuh. Jadi kita mempersiapkan pembelajaran itu secara kompleks sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Mungkin itu Bu Wi dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti ada tanggapan, kita sharing bersama bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan pendidikan kita. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan dari Bapak Bakti selaku selaku pembicara dari desiminasi ini. Bagaimana Bapak Ibu, puas dengan tanggapan tadi? Puas ya? Nah, supaya kita semangat dulu, kita yel-yel dulu ya. Supaya kita semangat ya. Semangat guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, semangat guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Kayaknya kurang puas ya jika hanya 2 pertanyaan. Kita buka satu cermin lagi untuk 2 orang penanya. Monggo dari Bapak Ibu guru kalau masih ada yang mau bertanya. Oh iya, Bu Nur, monggo Bu Nur. Mas mawon. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan penerapan posisi mengontrol seorang guru, Pak. Yang saya tanyakan, apakah boleh kita mengambil peran penghukum pada kasus yang sangat berat? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Penanya yang kedua, Bu Rizky, monggo berdiri saja Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sekolah kita ini kan ada murid yang patuh dan juga ada yang murid yang bandel. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi bagi murid yang bandel dan sering melakukan kesalahan, Pak Bakti?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat menarik sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Sangat berat Pak Bakti ini kayaknya. Iya ya. Pertanyaan dari Bu Nur ini memang benar-benar terjadi gitu ya. Apakah kita boleh mengambil peran penghukum? Nah, kita itu memang belum move on dari paradigma lama itu belum move on kita. Kadang kita sebagai guru itu ada kesalahan sedikit, dihukum saja solusinya. Nah, ini nanti Bu Nur ya, jangan khawatir, akan dijawab tuntas oleh Pak Bakti ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Rizky tadi menanyakan bagaimana cara penerapan segitiga restitusi ya Pak ya. Ini mungkin adalah kata-kata awal ya Bu ya, kata-kata yang mungkin masih belum familiar. Di sini kita masih asing. Apa sih segitiga restitusi? Terus bagaimana penerapannya yang baik, bagaimana pengaplikasiannya terhadap murid gitu Pak Bakti ya. Jadi dua pertanyaan ini berat-berat Pak Bakti. Semoga Pak Bakti bisa menjawab. Monggo. Terima kasih. Luar biasa sekali tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba menjawab dari paparan dan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nur, bagaimana sih kita boleh nggak kita sebagai seorang guru itu mengambil atau memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai seorang penghukum. Nah, kita kembalikan lagi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri lagi, ke dalam hati kita sendiri, apakah dengan menghukum itu kita dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai manusia yang 5 tadi? Tentu tidak. Maka jangan, kalau saran saya jangan memposisikan diri sebagai penghukum. Saya juga sadar sendiri bahwasanya model pembelajaran atau sikap yang saya lakukan selama ini mungkin lebih cenderung ke penghukum. Saya sendiri sadar bahwasanya sikap penghukum itu di atmosfer pendidikan kita, di lingkungan belajar kita, itu menjadi solusi yang ampuh dalam menghentikan penyalahgunaan atau melakukan kesalahan. Misalnya ini dalam melakukan kesalahan itu langsung berhenti memang, tapi dampaknya sangat tidak baik. Dimana yang telah dipaparkan tadi, bahwasanya kalau kita menghukum, kita hanya mendorong dari luar, kita hanya melakukan motivasi ekstrinsik, tidak menyadarkan dari dalam dirinya peserta didik yang melakukan kesalahan tadi untuk memperbaiki, untuk tidak mengulanginya lagi di saat yang akan datang. Jadi posisi menghukum ini sebisa mungkin dihindari, paling tidak dikurangi lah. Pada saat tertentu menghukumnya pun jangan secara otoriter, tidak semata-mata menjatuhkan, tidak semata-mata menjatuhkan perasaan peserta didik kita secara fisik pun jangan secara langsung. Nah, seperti itu mungkin jawaban saya dulu. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Rizky, bagaimana sih penerapan segitiga restitusi untuk peserta didik yang bandel? Ya, ini pertanyaan yang sudah saya terka ya mungkin. Karena lingkungan belajar kita, peserta didik kita itu tingkatannya sudah super sekali jika kita mengkategorikannya sebagai peserta didik yang bandel, yang double, mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan ada contoh dan sudah diberikan konsekuensi, masih terjadi lagi. Nah, bagaimana kita menyadarkannya? Kita terapkan segitiga restitusi secara sistematis. Mulai dari yang pertama, langkah pertama, kita stabilkan dulu emosinya, stabilkan identitasnya. Dengan stabilnya identitas, peserta didik akan berpikir jernih, akan menyadari dalam dirinya sendiri bahwasanya melakukan kesalahan seperti itu tidak boleh. Melakukan tindakan seperti itu yang mengakibatkan
celaka orang lain atau perbuatan yang tidak baik itu tidak boleh. Sadar dari dalam dirinya ketika peserta didik itu sudah stabil identitasnya. Karena perlu kita sadari bahwa manusia itu tidak ada yang jelek. Semua manusia ingin menjadi baik. Semua manusia memiliki keinginan menjadi manusia yang baik. Itu yang harus kita gali dari peserta didik kita, menyadarkannya. Nah, setelah itu kan kita juga memvalidasi kesalahannya. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, mereka sudah sadar dan melakukan kesalahan itu bahwasanya salah. Nah, kita validasi melanggar aturan apa enggak, melanggar keyakinan kelas apa enggak, seperti itu. Dan yang ketiga, biarkan peserta didik itu menerapkan atau menjawab permasalahannya dengan solusi yang mereka temukan sendiri, menjawab sendiri pertanyaan yang ia temukan sendiri. Dia akan menemukan solusi dari pergolakan pikirnya dalam menggali dari nilai keyakinan kelas yang ia yakini. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke buktinya. Terima kasih Pak Bakti. Saya kira jawaban-jawaban dari Pak Bakti ini sangat rasional ya, sangat masuk akal. Cuma kita tuh memang ya kadang membutuhkan belajar dari kita sendiri sebagai guru. Jadi ketika kita menjadi guru itu kita tidak boleh berhenti di satu titik, hanya belajar materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Ternyata dari penyampaian yang disampaikan Pak Bakti tadi itu membuat kita paham bahwa guru itu harus lebih belajar tentang psikologi anak. Kayak seperti itu ya Pak Bakti. Pak Bakti, apakah kira-kira saya boleh bertanya Pak Bakti? Boleh ya? Selaku moderator saya ingin bertanya satu hal. Begini Pak Bakti ya, untuk mencapai semua itu, untuk mencapai bahwa murid kita disiplin positif, budaya positif itu tercapai di sekolah kita, itu kan sebenarnya membutuhkan waktu ya Pak Bakti ya. Ketika tadi ada hukuman kemudian berubah ya menjadi dari kesepakatan menjadi digunakannya segitiga restitusi ini. Nah semua itu kan butuh waktu Pak Bakti. Sementara kita ini sebagai guru kelas itu tidak hanya mengatur satu orang. Nah kadang ketika kita sudah waktunya pembelajaran, kemudian ada beberapa orang yang bikin gaduh, bikin ricu. Nah itu kan butuh waktu tersendiri untuk menyelesaikannya. Sementara guru SD itu tidak ada yang namanya PP. Nah itu bagaimana Pak Bakti untuk tanggapan yang terbaik untuk memunculkan motivasi internal dari peserta didik itu Pak Bakti ya? Mohon ditanggapi. Terima kasih, luar biasa sekali tanggapan atau respon dari Bu Titin, moderator kita. Tentunya kita sebagai peserta didik yang di tempat kita sebagai pendidik yang khususnya ditetapkan sebagai guru kelas, guru kelas, di mana tempat lingkungan dasar kita adalah sekolah dasar, yang mana kita tahu guru di sekolah dasar itu harus multitasking, gitu ya. Sebagai guru PP, sebagai guru psikologi, sebagai orang tua juga kita harus mampu. Kalau kita melakukan pendekatan kepada peserta didik kemudian harus melakukan satu persatu, menurut saya itu kok bisa jika muridnya itu dalam hitungan jari sedikit. Kalau murid kita kan tergolong lumayan lah, 2 tangan masih lebih untuk hitungan jarinya. Jadi mungkin kita meminta bantuan kolaborasi dengan orang tua mungkin gitu dalam penanaman budaya positif. Karena kita sadari bahwasanya pendekatan yang kita lakukan itu sebatas hanya di jam pelajaran di sekolah, di mana waktu di sekolah itu kita terbatas, sangat terbatas, sehingga kita membutuhkan peran dari orang tua sebagai istilahnya penghubung. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumahnya. Nah, dengan pembiasaan sekolah yang selalu berulang, sehingga nanti tujuan akhirnya adalah membentuk menjadi sebuah karakter. Insya Allah nanti akan dengan
sendirinya kita akan merasa terbantu dengan karakter yang baik, budaya positif yang sudah terbentuk. Kita sebagai peserta didik, kita sebagai pendidik akan merasa terbantu jika kita mampu berkolaborasi dengan wali murid yang ada di rumah. Mungkin itu jawaban dari kami, Bu Titin. Terima kasih. Saya memberikan kedengaran lagi. Terima kasih. Jadi kesimpulan desiminasi hari ini adalah setiap apa yang kebaikan yang kita lakukan itu sedikit demi sedikit akan menimbulkan efek yang baik. Jadi jangan berhenti bergerak, kita tetap bergerak menuju kehidupan yang lebih baik dan menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian desiminasi calon guru penggerak angkatan 9 dari Bapak Abdul Majid Bakti Jatmika. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf selaku moderator. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.